semua? Bagaimana kabar hari ini? Ya, Bapak harapkan semua datang hari ini dengan kondisi yang sangat berbeda. Dan nanti kita akan ikuti perkuliahan ini sampai dengan selesainya dalam keadaan yang sehat dan selalu. Hari ini kita akan belajar, yaitu dengan topik kita hari ini adalah untuk bermain peran sebagai pemimpin kelompok muslim maupun sebagai anggota kelompok. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan ini dengan melakukan latihan bermain peran. Nah, mari kita lihat pada handout yang Bapak bagikan masing-masing itu, coba diperhatikan masing-masing. Dalam konsep pengertian itu mulai dari pemimpin muslim kelompok itu sendiri adalah kemampuan seorang untuk mengarahkan, ya, atau memfasilitasi anggota kelompok dalam suatu diskusi dalam muslim itu untuk memecahkan masalah. Tujuannya adalah, kalau kita lihat di situ, yang pertama menciptakan struktur adalah, yang kedua mengelola dinamika interpersonal, dan yang ketiga itu adalah membuka keamanan psikologis, dan yang keempat itu menstimulasi partisipasi aktif. Nah, kalau lihat pada poin yang ketiga, sebenarnya dalam pemimpin kelompok itu ada beberapa karakteristik yang mestinya dimiliki oleh pemimpin kelompok itu sendiri. Yang pertama itu dia harus mempunyai empati, ya, empati terhadap setiap individu atau anggota atau kelompok yang memiliki atau mengalami masalah. Yang kedua harus memiliki atau memiliki kemampuan dalam komunikasi yang suportif, dan selalu juga pemimpin yang harus terlihat, ya, tegas tapi fleksibel dalam setiap keputusan maupun tindakan-tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah membantu membangun hubungan tripartit itu. Itu yang secara konseptual dan tugas pemimpin kelompok itu. Kalau coba lihat dari situ, lakukan sendiri. Yang pertama adalah menjelaskan aturan dari kelompok. Itu dijelaskan pada anggota kelompok masing-masing. Yang ketiga adalah membangun kohesi dan norma kelompok. Yang ketiga itu memfasilitasi interaksi sehat antara anggota kelompok, dan yang keempat mengelola konflik dan konsistensi, dan yang kelima itu menutup sesi dengan refleksi dan tindak lanjut. Nah, sedangkan untuk peran anggota kelompok itu sendiri, coba diperhatikan di situ di dalam masing-masing itu, ya, keterlibatan anggota kelompok itu, bahwa anggota kelompok itu dalam kelompok yang sangat penting untuk mencapai kompetitif. Anggota kelompok diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan pengalaman pribadi, memberi dan kemampuan balik, serta menciptakan iklim yang positif. Itu peran anggota kelompok yang pertama. Yang kedua, ya, itu kalau kita lihat di situ lagi, bahwa setiap anggota kelompok itu memiliki peran aktif dalam menciptakan kohesi dan pembelajaran interpersonal. Peran anggota kelompok itu diantaranya berbagi pengalaman diskusi secara video. Yang kedua, mendengarkan aktif dan tanpa menghakimi. Yang ketiga, memberi dukungan pada anggota lain. Dan yang keempat, refleksi diri terhadap proses kelompok yang ada. Nah, sikap yang diharapkan dari anggota kelompok itu, yang pertama adalah setiap anggota kelompok harus terbuka dan jujur. Ya. Yang kedua adalah harus menjaga rahasia. Dan yang ketiga bertanggung jawab terhadap proses. Dan yang keempat menghindari dominasi atau keterlibatan oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, itu adalah kalau dilihat dari struktur materinya itu masing-masing pemimpin kelompok dengan anggota kelompok memiliki peran yang masing-masing. Nah, peran anggota kelompok itu akan berjalan dengan baik apabila pemimpin kelompok memfasilitasi itu dengan sangat baik. Dimulai dari awal pertemuan itu penyambutan
sampai dengan penyambutan dan penerimaan, terus waktu menjelaskan tahap awal itu tujuan, ya, terus asas, ya, dan tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok itu menjadi penting. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tahap awal itu menentukan, ya, proses konseling pada tahap selanjutnya. Oke, karena itu coba nanti kita lihat di situ untuk kita mulai berpraktikkan nanti masing-masing. Saya tunjuk, ya, saya tidak perlu tunjuk, tapi sukarela dari masing-masing. Ya, sukarela dari masing-masing siswa, siapa yang nanti maju, ya, saya minta 6 orang. Saya minta 6 orang maju untuk membentuk kelompok, 6 orang, dan 1 orang menjadi pemimpin kelompok dan 5 orang menjadi anggota. Silakan. Saya minta sukarela. Ya, silakan. Di depan dan bawa kursi 6 kami di depan sini. Silakan. Ini Pak Reza sudah maju. Siapa lagi? Silakan. Oke. Bisa digeser sedikit kali kedua ke situ. Ya, saya sudah biar kelihatan uang kita bisa. Kalau terlalu mepet itu susah gitu. Bukan bergerak bebas. Ya, 6 orang yang maju ini nanti siapa yang akan menjadi pemimpin kelompok dan siapa yang akan menjadi anggota kelompok. Seperti yang kita latihan pada waktu lalu, ya, prosesnya sama. Dan nanti pada tahap awal ini kita akan menambahkan teknik relaksasi pada awal. Ya, dan nanti pemimpin kelompok sebelum itu nanti saya akan memberikan kesempatan coba simulasi dulu relaksasi sebentar. Setelah itu memulai dari proses awal sampai dengan kita latihan tahap 1 saja, ya. Hari ini pertemuan ini kita latihan untuk tahap 1. Betul. Silakan sekarang siapa yang ini sukarela saja? Siapa? Iya. Oke, karena saya ditunjuk dari teman-teman untuk memimpin kita sekaligus, ya, mengawali untuk latihan. Silakan. Mungkin coba dulu di latihan kita coba dulu simulasi relaksasi dulu sebentar sebelum kita mulai. Boleh? Coba saya latihan dulu. Kita simulasi sebentar aja sebelum nanti masuk ke ini. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih ya sudah datang dan ikut bergabung dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelumnya kita memulai kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar kegiatan kita ini bisa lancar dan dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita baca. Amin. Pada saat ini kita masuk pada perkenalan nama. Untuk nama disebutkan nama lengkapnya sama nama panggilan sama kelasnya juga, ya. Oke, kita mulai dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Isabella. Itu Isabella, saya dari kelas 4. Terima kasih, ya, Pak. Nama saya Laura Saputri, di depan namanya saya dari kelas S1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri dari Mesin Institut, saya dari kelas 2. Terima kasih, Putri. Perkenalkan, nama saya Dede Andreas Semua, bisa dipanggil Dede. Saya dari kelas 10. Terima kasih, Dede. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faji, biasa dipanggil Milan. Saya dari IPA 3. Terima kasih, Mas.
Nah, sebenarnya di sini semua pada tegang-tegang ya. Bapak datang di sini dengan kita mulai relaksasi, ada ketegangannya berkurasi. Oke. Oke. Mari duduk dengan nyaman. Biarkan Anda yang tegak ya. Oke. Boleh tutup mata. Sekarang tarik nafas perlahan melalui hidung dan hitung di dalam hati. 1, 2, 3, 1. Mulai. Tahan sebentar. 1, 2. Hembuskan perlahan. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas lagi. Rasakan udara masuk ke tubuh Anda. Hembuskan perlahan. Lepaskan semua tegangan. Biarkan bahu Anda jatuh dan rileks. Tarik nafas dalam dan perlahan. Tahan sebentar. Hembuskan. Hembuskan dengan setiap hembusan nafas. Bayangkan Anda melepaskan kekhawatiran, ketegangan, dan beban. Biarkan tubuh Anda merasa ringan, tenang, dan hadir sepenuhnya yang sama. Perhatikan suara nafas Anda. Rasakan detak jantung Anda melambat. Ketika Anda siap, perlahan buka mata dan kembalilah ke ruangan ini dengan kesadaran penuh. Bagaimana rasanya? Sudah lumayan tenang? Oke. Nah, kalau sudah mulai tegangnya mulai hilang, kita masuk pada caranya, di mana yang pertama Bapak sendiri sebagai pemimpin kelompok yang akan membimbing dan mengarahkan anggota kelompok untuk mendiskusikan atau membahas masalah yang dialami oleh anggota kelompok lain. Terus jika Bapak persilakan anggota kelompok untuk berbicara, baru anggota kelompok dipersilakan untuk berbicara. Setiap anggota kelompok mau berbicara harus acungkan jari terlebih dahulu, baru nanti dipersilakan oleh pemimpin kelompok untuk berbicara ya. Terakhir, setiap anggota kelompok harus menghargai setiap pendapat ataupun tanggapan dari anggota kelompok lain. Oke? Sampai di sini anggota kelompok semua paham atau ada yang belum paham? Semuanya sudah paham ya? Nah, di sini anak-anak semua siap kita lanjutkan untuk konseling kelompok? Sudah siap ya? Masalah yang kita bahas dalam kelompok ini adalah masalah yang sifatnya pribadi, yang dialami dan dirasa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti contohnya kayak sulit tidur, sulit belajar, dan kayak seperti sulit mengungkapkan pendapat. Oke? Nah, Bapak persilakan masing-masing anggota kelompok menyampaikan masalah yang dialami secara terbuka tanpa ada paksaan dan Oke, cukup. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk sama-sama. Sekarang kita pindah ke siapa yang bisa. Jadi nanti kalau diperhatikan itu, pada saat waktu kita penerimaan silakan untuk masuk itu kan kita kiranya persepsi dulu. Ya, berdasarkan dan tempat pada kita hari kita menyiapkan mereka, setelah itu baru masuk ke doa. Dan setelah doa itu perkenalkan nama, setelah perkenalkan masuk dengan teknik relaksasi sebentar. Setelah itu baru masuk dengan penjelasan tentang pengertian, tujuan dan sesuai, lalu masuk ke tahap kedua. Ya, kita dengan terus tata cara pelaksanaan konseling kelompok. Setelah itu masuk ke tahap kedua. Setelah itu koma selesai sebelum kita sampai di saja. Nanti ganti tidak teman yang lain. Silakan, jelas. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah datang dan bergabung sudah menjawab konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai proses konseling kelompok kita hari ini, yang baik kita berdoa dulu. Nah, sebelumnya anak-anak sudah tahu tidak kita memiliki di sini.
Sudah ada Ibu? Sudah, sebelumnya sudah pernah di konseling kelompok. Sebelum kita masuk dalam penjelasan konseling kelompok ini, baiknya kita relaksasi sebentar dulu. Untuk itu, Ibu minta untuk anak-anak dengan rileks, dengan posisi yang sangat rileks. Menurut anak-anak, dan pejamkan matanya, mari kita duduk dengan nyaman, jangan keluar dari rileks, sama tetap gerak. Sekarang tarik nafas perlahan dari hidung, hitung dalam hati, 1, 2, 3, 4, tahan nafas sebentar, 1, 2, lalu hembuskan perlahan dalam hidung, 1, 2, 3, 4, tarik nafas lagi, rasakan udara masuk ke tubuh Anda dan hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan, biarkan bahu Anda jatuh ke rileks. Tarik nafas dalam dan rasakan, tahan sebentar dan hembuskan. Dengan setiap hembusan nafas, bayangkan Anda melepaskan kata-kata pada tegangan dan beban. Biarkan tubuh Anda merasa ringan, tenang, dan hati bisa satu. Perhatikan suara nafas Anda, rasakan tempat jantung Anda perlahan. Jika Anda siap, silakan buka mata dan kembali ke dalam diri kesadaran. Dari kemana? Dari kemana? Sudah mulai merasa rileks? Jadi anak-anak, konseling kelompok ini yang dimaksud dengan konseling kelompok adalah suatu proses pertemuan antara makhluk atau guru besar yang dimana bertemu dengan anggota kelompok yang anak dan akan membahas, mendiskusikan serta mencari solusi dari memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok dalam suasana dinamika kelompok bersama. Dan tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok. Setiap anggota kelompok belajar untuk mengerti dan memahami masalah yang akan dibahas. Kemudian dari konseling kelompok ini juga setiap anggota kelompok belajar untuk saling menghargai, menghormati dan mendengar antara satu anggota kelompok dan satu wanita lainnya. Kemudian tujuan dari konseling kelompok yang terakhir yaitu setiap anggota kelompok belajar untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, dan isi hati. Kemudian di dalam konseling kelompok ini juga ada asas-asas yang perlu diikuti. Dan asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini anak-anak merahasiakan segala hal atau informasi yang ada dalam konseling kelompok ini dan tidak boleh disebarluaskan ketika proses konseling ini telah berakhir. Kemudian ada asas kesukarela, di mana asas kesukarela ini akan menyampaikan masalahnya secara sukarela. Dan juga ada asas keterbukaan, yang dimana anak-anak menceritakan secara terbuka masalah yang bakal terjadi tanpa mempengaruhi yang berbeda. Kemudian ada asas kenormatifan. Masalah yang akan kita bahas dalam kelompok ini yaitu terkait dengan masalah yang sifatnya pribadi, yaitu seperti masalah susah tidur malam, kemudian sulit belajar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah pribadi. Oke. Untuk itu, Ibu boleh mempersilahkan anak-anak semua menyampaikan permasalahannya atau menceritakan permasalahannya, yaitu di mana diawali dari anak ya dan diakhiri oleh sebuah terima kasih kita bukan pembela dulu. Untuk hari ini Bapak mau mengingatkan lagi kembali yang pertama dalam proses kelompok ini bahwa setiap anggota kelompok itu kita sudah tentukan dari awal kan? Kita tentukan dari awal di mana? Dari hasil asesmen yang kita peroleh bahwa anak-anak ini memiliki masalah atau dalam kelompok itu misalnya ini masalah belajar kan berdasarkan 4
4 bidang ya. Ini masalah pribadi, misalnya ini masalah belajar, ini masalah sosial. Nah, itu kita kelompokkan mereka berdasarkan masalah masing-masing. Nah, karena anggota kelompok yang ditentukan itu kita sudah sepakat kita bersedia untuk bergabung di sini. Otomatis itu mereka sudah tahu bahwa tujuan mereka datang sini adalah untuk bersama kelompok. Nah, jika nanti waktu di dalam proses mereka datang masuk kita berserahkan dulu sudah kita yang pertama kita harus apresiasi dulu, ya persepsi. Kita lakukan persepsi yang mana itu kita atau pembukaan dulu menanyakan keadaan, apa kabar hari ini, apa kegiatannya, itu dulu, ya. Kita setelah itu baru masuk pada pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan tahu tujuan kita hari ini, dan kita datang hari ini juga untuk kegiatan proses kelompok. Oke, karena kita siap untuk kegiatan kelompok, siap. Oke. Kalau begitu sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Ya toh? Kita ajak mereka berdoa, setelah berdoa, lalu kita masuk dengan permainan, perkenalan nama dan sekaligus permainan. Kita perkenalan nama, lalu nanti masuk dari tadi yang kita sisihkan itu, sebelum kita ada sisihkan itu dengan relaksasi. Relaksasi itu tujuan tadi, ya, menurunkan tekanan emosionalnya atau tekanan stres karena mereka punya masalah. Ya, terus yang berikut itu, ya, memfokuskan mereka untuk mengikuti kegiatan proses kelompok. Itu sebenarnya juga dari kita lakukan relaksasi itu setelah selesai relaksasi, baru kita mulai bagaimana anak-anak sudah perasaan mereka, ya, kita sudah ada siap untuk kita lakukan proses kelompok selanjutnya. Baru kita mulai tanya lagi tentang ya, kalau sudah pernah mengikuti kegiatan proses kelompok ini atau belum? Ya, bertanya. Nah, kita bertanya sudah pernah mengikuti kegiatan proses kelompok ini atau belum? Nah, setelah itu baru kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Mulai menjelaskan tentang pengertian konseling, tujuan konseling, asas tes. Ya, asasnya. Nah, setelah itu selesai baru masuk ke yang poin yang berikut itu adalah menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan proses kelompok. Setelah itu baru kita masuk ke tahap yang kedua. Baiklah, oke. Ya, sampai kita cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya kita mau bicara dalam latihan ini, ya, mulai dari dasar ini. Kita refleksi dulu, artinya apa yang Anda rasakan pada saat latihan. Artinya apa kesan Anda atau apa yang pertama kesan dulu dan kesan Anda tentang latihan ini. Ada sesuatu yang Anda dapat dari sini? Karena ini ada ilmu baru lagi yang saya dapatkan, Bapak. Kalau mau merelakskan anak-anak itu kita harus menggunakan relaksasi dulu, biar semua yang mengikuti konseling kelompok ini tidak tegang. Itu caranya pakai relaksasi. Terus pesan saya ya harus belajar lagi lebih giat, ya, proses konseling sebagai pemimpin itu bukan yang lain. Terima kasih Bella. Pesan dulu, latihan dulu, ya. Itu tidak pesan, tidak. Kalau ya silakan untuk pesan dulu. Pesan saya di proses ini bisa diterapkan oleh semuanya karena harus mampu menangani permasalahan. Oke, terima kasih. Silakan anggota kelompok masing-masing. Imam
Jadi, apa pesan dan pesan. Dan kegiatan ini apa yang dilakukan oleh dan pesan apa? Baik, terima kasih. Nah, yang saya peroleh itu Bapak, saya jadi tahu caranya bagaimana untuk menggunakan emas atau apa itu menggunakan dengan sesuai. Terus untuk pesan, ya, Oke. Yang lain? Kalau saya Pak, sebenarnya di sini dan ini saya jadi tahu cara-cara organisasi itu apa saja. Oke, terima kasih. Sekarang kita bertahan dulu untuk Bapak ini dari masing-masing. Ya, waktu Bapak. Saya bagikan ada yang welcome untuk mikrofon. Oke, terima kasih. Belum. Oke, terima kasih. Jadi, siapa lagi? Putri dan dia. Kemudian yang terus pengalaman. Itu bisa dapat dalam malam itu. Silakan. Sudah selesai? Ya, cukup. Harus selesai. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang untuk semua. Pembelajaran kita sudah waktunya sudah habis dan praktik kita nanti kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Terus bagi yang belum praktik hari ini tidak menjadi untuk lanjut pada minggu yang akan datang dan minggu depan. Oke, mungkin video kita akhiri buat kita di sini. Selamat siang dan datang bulan sampai ke rumah, mudah-mudahan ada sebaik-baiknya. Ya.